Saudaraku sekalian saya muliakan, pergi ke Baitullahil Haram, pergi mengunjungi Ka'bah yang merupakan pusat ibadah umat Islam, menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat yang kiblatnya adalah Ka'bah. Bangunan kecil itu teman-teman disebut sebagai Baitullah, sebagai rumah Allah. Bukan artinya Allah berada di sana, sebagaimana bukan artinya Allah ada di atas langit atau surga atau Firdaus al-A'la atau Sidratul Muntaha. Tidak, sebab Allah tidak berarah. Itu hanyalah Ka'bah, hanyalah bangunan yang Allah nisbatkan dirinya dengan bangunan tersebut. Bukan berarti bangunan yang lain bukan miliknya Allah. Kayak semacam gini loh, kamu punya 10 anak, tapi ada satu anak tuh yang nyenengin banget, membahagiakan hati kamu banget. Kamu cinta sekali sama satu anak itu, sehingga kamu suka bilang kepada semua anak-anakmu yang lain, nih baru anak mama. Emang yang lain bukan anak mama? Anak mamanya tetangga. Semua anakmu, semua anak mama, tapi secara khusus seorang anak disebut sebagai anak mama ketika anak tersebut sangat dicintai oleh mamahnya. Demikian pula dengan Baitullah, teman-teman saya sekalian, semua jengkal bumi milik Allah. Semua jengkal bumi diciptakan oleh Allah SWT. Bahkan bukan hanya di bumi tapi juga di langit-langit sana dan di alam-alam yang kita nggak tahu, teman-teman saya sekalian, semua milik Allah, semua diciptakan oleh Allah SWT. Akan tetapi di antara seluruh jengkal bumi ini ada yang begitu Allah cintai hingga Allah menisbatkan dirinya dengan tempat tersebut, yaitu Baitullahil Haram, Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih yang bangun Ka'bah pertama kali? Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman, Ka'bah dengan Hajar Aswad yang ada di salah satu sisinya, Hajar Aswadnya itu dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beberapa barang yang turun dari surga saat Nabi Adam dengan Siti Hawa turun ke atas muka bumi. Siti Hawa sama Nabi Adam tuh waktu diturunkan ke atas muka bumi, ada beberapa barang yang ikutan turun. Dan barang-barang ini teman-teman saudara sekalian, istilah kita sekarang bolehlah dikatakan bahwa merupakan barang-barang paling sakti. Apa aja tuh yang turun? Satu, Hajar Aswad, batu yang dulunya berwarna putih bersih, turun bersama Nabi Adam. Yang lainnya ada cincin. Cincin ini apabila dipakai maka akan menjadikan siapapun yang memakainya ditaati, ditunduki oleh semua yang ada di alam semesta. Bukan hanya manusia tapi juga bangsa jin. Siapapun yang pakai cincin ini semuanya patuh, taat sama dia gitu. Sama yang pakai. Siapa nih yang pakai cincin ini? Sekarang nggak ada, tapi yang terakhir makainya adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Cincinnya Nabi Sulaiman, sampai bikin binatang semua tunduk sama Nabi Sulaiman.
bangsa jin semuanya juga tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman. Kabarnya dalam dunia persihiran cincin ini masih terus dicari. Jadi kalau ada ibu-ibu lagi jalan tahu-tahu nemu cincin, Bu, jangan biarkan suamimu memakainya. Saya nggak tahu itu ya, cincinnya siapa gitu kan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, barang lain selain daripada dua hal tersebut adalah tongkat. Tongkatnya Nabi Allah Musa alaihi salam, yang dengannya Allah jadikan lautan terbelah ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya tersebut. Nah, barang-barang ini semuanya tidak jelas keberadaannya di masa sekarang kecuali Hajar Aswad. Kalau dibilang bahwa cincin Nabi Sulaiman membuat siapapun yang memakainya ditunduki oleh siapapun, dan juga tongkatnya Nabi Musa itu menjadi suatu yang sangat sakti seperti yang tadi telah saya sebutkan ya, meskipun tentu saja pemberi kesaktiannya, pemberi keistimewaan barang-barang tersebut tetaplah juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Hajar Aswad apa fungsinya atau apa kesaktiannya? Teman-teman sekalian saya muliakan, ini juga pernah menjadi hal yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata di masa kekhalifahan beliau, saat beliau tawaf dan juga beliau cium Hajar Aswad, sesudahnya beliau berkata, innaka ya hajar, hajarun, innaka ya hajar al-aswad, hajar la yadur wa la yanfa'. Lau ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yashummuka ma syamamtuka. Wahai Hajar al-Aswad, lau ma ra'aitur Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma gabbaltuka. Wahai Hajar al-Aswad, kata Sayyidina Umar, engkau hanyalah batu. Engkau tidak memberi manfaat, engkau tidak memberi mudarat. Andai tidak kulihat Nabi Muhammad menciummu, aku tak akan pernah menciummu, kata Sayyidina Umar. Ucapan tersebut didengar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kemudian berkata, ya Umar, faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, jangan salah wahai Umar, saya pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innal hajarul aswad yashhad liman istalamahu bil wafa yaumal qiyamah. Sesungguhnya Hajar Aswad akan datang sebagai saksi kepada siapapun yang pernah menyentuhnya, kepada siapapun yang pernah menyalaminya, meletakkan tangan di atasnya, kemudian menciumnya, menyalaminya, atau siapapun yang pernah menciumnya, bahwa orang tersebut adalah orang yang setia menjalankan agama Islam. Orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu naf'in akbaru min hadza? Wahai Umar, adakah manfaat, keistimewaan, kesaktian yang lebih besar daripada ini? Dia ternyata Hajar Aswad kesaktiannya bukan di dunia, Bu, Kak, Dek, tapi kesaktiannya di akhirat. Akan menjadi saksi kepada siapapun yang pernah menciumnya bahwa orang itu adalah orang yang setia menjalankan agama Islam, agama Allah. Sayyidina Umar langsung senang banget sama ucapan Sayyidina Ali. Ini ya, kita tahu dari sini betapa para sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu hatinya bersih-bersih.